Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung masuk dan mengupas tuntas sebuah topik yang sangat detail seputar aturan finansial dan spiritual dalam Islam. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, materi utama yang bakal kita bedah hari ini adalah sebuah buku berjudul Taubat dari Riba karya Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman. Kita akan sama-sama melihat secara objektif panduan praktis dan teologis dari penulisnya. Buku ini terstruktur banget loh, jadi tugas kita sekarang adalah memecahnya jadi alur yang lebih simpel supaya gampang dipahami. Oke, mari kita lihat agenda kita hari ini. Kita akan mulai dengan membahas apa itu riba. Lanjut ke dalil dan hukumnya, melihat 10 bahaya di dunia nyata, lalu tata cara bertaubat, dan kita tutup dengan usaha berkah. Masuk ke bagian pertama, apa itu riba? Penulis buku ini punya pendekatan logis nih. Ibarat dokter, buat ngobatin penyakit, kita kan harus tahu dulu diagnosis penyakitnya apa kan? Teks ini mengutip definisi klasik dari Imam Al-Jurjani. Intinya gini, riba itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi, tapi nggak ada ganti atau kompensasi yang sepadan dari kedua belah pihak. Singkatnya, ngambil kelebihan harta tanpa ngasih sesuatu yang nilainya sama sebagai gantinya. Nah, pemahaman dasar ini nih yang jadi fondasi buat semua argumen di halaman-halaman berikutnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, dalil dan hukum larangan. Siap-siap ya, karena di sini buku ini akan ngasih lihat bobot spiritual yang benar-benar tegas berdasarkan teks-teks suci. Nah, yang bikin merinding dari poin ini adalah angka 73. Buku ini mengutip sebuah hadis yang bilang kalau riba itu punya 73 pintu atau tingkatan dosa. Dan tahu nggak, dosa yang paling ringan aja digambarkan dengan perbuatan yang super parah, benar-benar nggak kebayang deh. Penulis pakai ini buat nunjukin seberapa seriusnya isu ini dalam kacamata teologi Islam. Terus, muncul lagi angka 36. Di sini penulis nyebutin hadis lain yang menyatakan makan uang riba cuma sebesar 1 dirham aja dan dia sadar ngelakuin itu dosanya 36 kali lebih parah dari perbuatan zina. Bayangin aja, angka-angka ini bukan sekedar statistik loh ya, ini dipakai buat bener-bener nekanin tingkat keparahan spiritual yang luar biasa ekstrim dari praktek ini. Dan teks ini juga ngebawa perumpamaan visual yang tajam banget. Kutipan dari hadis riwayat Samurah bin Jundub yakni bilang, kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri. Ketika orang itu hendak keluar, lelaki lain melemparkan batu ke dalam mulutnya. Cukup ngeri ya. Penulis sengaja pakai gambaran grafis ini buat ngasih lihat secara literal gimana sih konsekuensi spiritual di akhirat buat orang yang ngambil untung dari riba. Lanjut ke bagian ketiga, 10 bahaya riba. Di sini, penulis nyambungin antara peringatan dari teks suci zaman dulu dengan realitas ekonomi kita sehari-hari sekarang. Kalau kita urai ke 10 bahaya tersebut, penulis pada dasarnya membaginya jadi 2 dampak besar nih. Pertama, dampak spiritual, hilangnya keberkahan, ngundang laknat buat semua pihak, baik itu pelaku, pencatat, sampai saksinya, serta mendatangkan ancaman hukuman. Kedua, dampak sosiologis dan makroekonomi. Riba disebut memicu inflasi harga pasar, ningkatin angka pengangguran, bikin permusuhan yang rusak tali persaudaraan, dan yang paling krusial, mengeksploitasi orang-orang miskin yang lagi butuh-butuhnya. Masuk ke bagian keempat, tata cara bertaubat. Nah, setelah bahas panjang lebar soal seberapa serius masalahnya, kita sekarang masuk ke solusi praktis yang ditawarin di buku ini. Pertama-tama, buku ini merujuk ke pedoman Imam An-Nawawi tentang 3 langkah dasar buat bertaubat. 1. Stop dosa atau transaksinya saat itu juga. 2. Ngerasain penyesalan yang mendalam di hati. Dan 3. Punya tekad yang bulat buat nggak ngulangin lagi sampai kapanpun. Ini syarat spiritual mutlak ya, sebelum kita mikirin teknis keuangannya. Di bagian inilah, buku tersebut benar-benar jadi kayak buku panduan praktis loh. Penulis ngebahas 2 skenario yang sangat spesifik. Skenario pertama, kalau kamu transaksi tapi belum sempat ngambil kelebihan ribanya. Solusinya gampang, batalin aja kelebihannya. Kamu cuma berhak narik modal awalmu. Skenario kedua, gimana kalau udah terlanjur diambil? Nah, jalan keluarnya ternyata tergantung sama satu hal, yaitu apakah waktu itu kamu udah tahu hukum larangannya atau belum. Jadi, poin krusialnya gini, kalau dulu kamu benar-benar nggak tahu menahu soal larangan riba ini, teksnya bilang, kamu boleh nyimpen apa yang udah kamu terima, tapi wajib stop transaksinya detik itu juga untuk selamanya. Tapi sebaliknya, kalau kamu melakukannya dan udah tahu persis larangannya, kamu wajib ngembaliin kelebihannya ke pemiliknya. Kalau nggak memungkinkan, uang yang diharamkan itu harus disedekahkan buat fasilitas umum. Panduannya benar-benar jelas dan solutif. Terakhir, bagian kelima, meraih usaha yang berkah.
Fokus di bagian ini adalah tujuan akhir penulis buat para pembacanya, yaitu ngajak kita ninggalin untung haram demi dapetin keberkahan. Sebagai pengingat penutup, penulis nyantumin sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujroh. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram tidak akan masuk surga. Neraka lebih berhak baginya. Pesan ini benar-benar menggarisbawahi poin utama penulis, bahwa penghasilan yang kecil tapi bersih dan halal itu kedudukannya jauh lebih superior dibanding tumpukan kekayaan yang didapat dengan cara yang tercemar. Sebagai penutup dari bedah materi kita, buku ini ninggalin satu pertanyaan yang dalam banget buat kita pikirin. Pertanyaannya adalah, apakah pilihan-pilihan finansial kita selama ini beneran bawa keberkahan sejati di hidup kita atau cuma sekedar ngejar angka keuntungan semata? Pertanyaan provokatif ini pas banget buat ngerefleksikan inti pesan buku tadi ke praktek keuangan kita sehari-hari. Seru ya gimana informasi kayak gini bisa ngebuka perspektif baru? Terima kasih udah nemenin saya ngebedah materi ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.